Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak. Mengingat COVID-19 belum berakhir, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini adalah tema 8, subtema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada satu video ini, mari kita saksikan bersama-sama. Lagu ada karya kasih. Di laut ada kapal, di udara ada helikopter. Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet. Alat transportasi siap mengantar kita ke semua tempat sesuai selera. Alat transportasi darat, laut, udara bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Baik anak-anak, setelah selesai menyaksikan video tentang alat transportasi sesuai dengan materi kita, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga keselamatan kita dalam perjalanan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan kita dalam perjalanan? Yang pertama, apabila kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2, kita harus menggunakan helm yang berstandar SNI, memakai jaket, memakai sepatu, dan menggunakan sarung tangan. Ingat, untuk mengendarai kendaraan bermotor, kita harus memiliki surat izin mengemudi terlebih dahulu. Lalu, jika menggunakan kendaraan bermotor roda 4, selalu gunakan safety belt untuk menjaga keselamatan kita. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang sering kita jumpai di pinggir jalan. Yang pertama adalah traffic light, di mana traffic light ini terdapat 3 lampu yang memiliki arti berbeda-beda. Untuk lampu jika berwarna merah, yaitu artinya berhenti. Apabila berwarna kuning, maka artinya hati-hati. Dan apabila berwarna hijau, artinya silahkan jalan. Selanjutnya ada rambu lalu lintas seperti ini, yang artinya dilarang parkir. Untuk rambu lalu lintas yang ini artinya adalah dilarang mendahului. Untuk rambu lalu lintas yang ini, yaitu artinya dilarang berhenti atau dilarang stop. Untuk rambu lalu lintas yang ini artinya adalah area untuk menyeberang. Tentu kita bertanya-tanya, bukan? Kita harus patuh pada aturan-aturan di perjalanan supaya kita selamat dalam perjalanan dan tentu saja selamat saat kita kembali ke rumah. Oh, begitu ya. Baiklah,
Nah, berikut ini adalah aturan keselamatan di perjalanan menggunakan kendaraan pribadi. Mari kita simak bersama-sama ya. Sebelum pergi berkendara motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun, terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa. Anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5-15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0-15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain.
Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting untuk menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segeralah menegur. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan, sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Berikutnya kita akan mempelajari aturan keselamatan untuk pejalan kaki. Kita simak bersama-sama ya. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan, atau tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah. Dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas. Selain juga lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali, jalanan yang kita lalui pun tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang seharusnya dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan temannya. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh bujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal, yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi menunggu kita pulang dengan selamat. Nah, demikianlah penjelasan tentang aturan-aturan keselamatan saat kita di perjalanan. Sebagai penutup, teacher ingin mengingatkan kembali, jangan lupa saat kita harus melakukan perjalanan keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan pertemuan hari ini dan sampai jumpa untuk pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.